Sesarengan ngaos menika babagan mengambil teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pilih syariat kurban. Jadi kalau sambung sami kurban ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kurban akan apa Bapak? Apa Pak? Kau kambing Ibu, ya apa yang dikorbankan Bu? Kambing perasaannya mboten nggih? Sebab wonten ditanggleti korban apa korban perasaan. Ya ampun wonten, mungkin seumur hidup sing dikorbanke perasaane mau. Nah, Bapak Ibu, pilih dawuh korban. Niku dipun serat wonten Quran surat Al-Kautsar. Itu surat pendek. Surat yang paling pendek. Insyaallah sampun sami hafal ya. Sampun. Nah, surat Al-Kautsar niku ngemutaken datang kula lan panjenengan sami inna a'tayna kal kautsar. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu, kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Terus Al-Kautsar ini ada banyak penafsiran tentang kata sangat. Nah, sebagai wujud syukur kita Bapak Ibu atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah paring dawuh fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Ingkang mangko kalih wanhar dan berkorbanlah. Maka temugi pagesangan wonten alam dunya. Kita hidup diibaratkan seperti masuk ke rumah makan. Bila Allah paring dhateng kita sedaya kata sangat kanikmatan. Ingkang arupi toyo mineral, ya, roti, ya, terus napa boleh. Nah ini kan teh khusus Ustaz, ya Ustaz Isnaini, ya sama pun boten. Mungkin aku larang teh boleh. Sama ya suka teh. Nah, Bapak Ibu, ya, Allah berikan kita banyak sekali nikmat. Ya, ingkang arupi napa kemawon. Sehat, sempat, rezeki ingkang melimpah. Nah, kemudian Allah ngimutaken ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya maka Allah berpesan dua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, yaitu naikkanlah sholat dan berkorbanlah. Ya, bila menawi wonten tiyang gesang wonten ing alam donya, boten purun sholat, boten purun korban, niku kados dene tiyang mlebet warung makan, medal boten bayar. Enten ingkang kados ngoten. Halo. Nah, bila diampun ngantos kula lan panjenengan sami kados tiyang ingkang mlebet warung makan medal boten bayar. Maka syukur nikmat yang diberikan oleh Allah, yang pertama menjaga sholat, yang kedua dengan berkorban. Atau bahasa mudahnya gitu. Dalam Quran itu dawuh sholat, perintah sholat itu seringkali disandarkan dengan perintah ibadah harta, ibadah bondo. Mila Allah niku paling dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ugi wonten ciri tiyang ingkang takwa. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, berinfak dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Salat, zakat, salat, infak. Ngoten nggih. Fasholli li rabbika wanhar. Salat, berkorban. Maka Imam Ibnu Qayyim niku ngendika, salah satu tanda diterimanya salat seseorang atau khusyuknya salat seseorang apabila salat itu memberikan pengaruh atau memberikan perubahan dalam dirinya, ya piyambakipun gadhahi sifat dermawan. Ya, jadi ciri salate sae, salatnya baik niku piyambakipun dermawan. Ya, dermawan niku napa? Lomo. Ya, menawi sregep salat, asring salat, kok tasih owel, tasih cetil, tasih pelit, tasih medhit, itu pertanda salatnya belum beres, Bapak Ibu. Pertanda boten nggih. Jadi tanda kalau salatnya itu belum beres, dia pelit. Ya. Maka Ibnu Qayyim itu beliau
ngendika ada 5 tanda salat orang itu baik. Pertama, apabila piyambakipun gadai sifat dermawan. Kemudian yang kedua, ya piyambakipun tidak mudah marah. Jadi tanda orang itu salatnya baik, dia menjadi pribadi yang penyabar. Kata dia. Mereka yang sergap salat ngamuan nggih enten. Ya. Sebab apa pun sergap salat bayane mesu-mesu. Sithik-sithik emosi, ngamuk, ngoten enten. Boten iki boten enten ya. Mungkin nek pemedal ya. Ini bermasalah, berarti salatnya harus dikoreksi itu Bapak Ibu. Ya sudah salat kalau sing ngamuan itu pertanda salatnya belum baik, kata Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan mungkar. Ya, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam sebagai istilah STM, sholat terus main jalan, sholat terus mendem jalan, sholat terus nopo ini kok. Wes ini kok. Jadi semuanya jalan. Nah ini pertanda sholatnya belum baik. Ya, kemudian yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim, tanda baiknya sholat seseorang itu apabila ya, tidak terjerumus dalam perkara syahwat. Karena apa? Allah ngendika fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabu'us syahwat. Jadi kenapa generasi-generasi kita itu banyak menjadi pengikut syahwat? Disebabkan adha'us shalah, karena mereka melalaikan shalat. Ila Abdullah bin Abbas niku nate ngendika, menawi wonten tiyang ingkang bertaubat, taubat dari perserongan. Perserongan itu sudah. Jadi sudah menikah tapi serong kanan serong kiri niku lho. Nah, kemudian piyambakipun tobat, itu kata Abdullah bin Abbas, dia dipersyaratkan untuk menjaga sholat 40 hari 40 malam teng masjid berjamaah, boten ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu salah satu syarat diterima taubatnya bagi para pelaku perzinaan. Kemudian yang kelima, ciri sholat orang itu baik Bapak Ibu, maka Allah akan lancarkan rizkinya. Jadi ciri sholatnya baik itu rizkinya lancar. Loh, lah sholat kok kaitannya kali rezeki? Ya. Tepat apa betul? Ya. Tepat Pak. Karena dalam Quran itu seringkali ketakwaan ibadah itu disandarkan dengan rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar kalau kita dapat masalah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jadi Allah mendika, ayo perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan sabar ketika memerintahkan sholat itu. Dan Allah mendika, la nas'aluka rizqa. Kami tidak butuh rezeki dari kalian. Bahkan Allah mendika, nahnu narzuquka. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi kalau sholat kita dijaga dengan baik Bapak Ibu, insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, keteladanan dari Nabi Ibrahim niko dipun serat wonten Quran surat Al-Mumtahanah ayat sekawan. Jadi di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah paling dawuh datang kita sedaya untuk menjadikan dua sosok nabi, nabi yang mulia, nabi ingkang gadai predikat Khalilullah, kekasih Allah, untuk kita jadikan sebagai teladan. Wonten Quran surat Al-Ahzab, niku ayatipun insyaallah kita sampun sami hafal. Al-Ahzab 21 niku, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita didhawuhi untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik. Gambaran sinten? Nggih, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ananging mugi wonten gambaran keluarga, suaminya baik, istrinya baik, anak keturunannya baik. Sinten Bapak Ibu? Halo? Yang akan kita kaji ini Nabi Ibrahim
alaihi salam. Meskipun nanti banyak ada keluarga Imran, wonten keluarga Luqman, ugi wonten keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bertepatan dengan momentum Idul Adha, ya, dan momentum Idul Adha itu seringkali ya kita jadikan sebagai momentum untuk meneladani kisah atau perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, bagaimana kisah perjalanan beliau, Bapak Ibu? Nah, ini dipun awiti saking Quran surat As-Saffat ayat 99. Surat apa, Pak? As-Saffat ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Apa hikmahnya, Bapak Ibu? Allah paling dawuh datang kita sedaya untuk berhijrah atau mencari tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah di jalannya. Panjenengan penjati saling menika ibadah menika rumaos nyaman apa boten? Nyaman. Kondusif apa boten? Kondusif. Ya wonten ingkang ngarang-arangi ibadah apa boten? Masa boten enten? Boten enten? Enten. Ya, kok pripun? Oh, setane pun mlayu kabeh, alhamdulillah, ya. Nah, jadi ketika ibadah dan juga dakwah ya, di dalam wilayah itu merasa aman, merasa kondusif, maka kita tidak diperintahkan untuk hijrah. Ya. Karena menapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, ketika beliau berdakwah di tengah kaumnya, di tengah umatnya, ya, beliau tidak mendapatkan sambutan baik. Ya. Malah justru yang dipuntampi oleh Nabi Ibrahim apa? Cercaan, kemudian hinaan, ya, bahkan usaha pembunuhan. Ya, Nabi Ibrahim beliau dipaksa untuk menceburkan diri beliau ke dalam api yang menyala. Ya, karena itulah untuk menyelamatkan jiwa Nabi Ibrahim, menyelamatkan agama Nabi Ibrahim, kemudian Allah paling dawuh kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke negeri Syam. Ya, terus Syam itu dalam hal ini ya saat ini adalah Palestina. Ya. Untuk apa? Melanjutkan gerakan dakwah beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesampainya di Syam, ya, di Palestina itu Bapak Ibu, nyuwun datang Allah. Rabbi habli minas sholihin. Moga sesarengan setunggal kali 3. Rabbi habli minas sholihin. Atasipun ya Allah, jadikanlah anak-anak yang saleh. Sing satri nggih saleh. Oh, salehah. Saleh dan salehah. Meskipun makna sholihin ini sudah mencakup baik itu sholih maupun sholihah. Terus Nabi Ibrahim menikah Bapak Ibu, beliau nyuwun datang Allah. Karena beliau diuji oleh Allah selama sekian puluh tahun boten gadai nggih putra. Terus boten gadai putra niku nggih satunggalipun ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Kedah ditampi kanthi nggih kanthi. Maka Nabi Ibrahim ini mengawali doa beliau dengan kata Rabbi. Rabbi ini kata sipun apa? Ya, wahai Tuhanku atau wahai Rabbku. Maka doa itu kan diawali dengan dua kata biasanya pun. Rabbi, ya kan pas tunggal Rabbi, ingkang mongko kalih Allahumma. Itu menunjukkan uluhiyah Allah. Ya, bila Allah nika setunggal, Allah itu esa. Adapun kata Rabbi menika menunjukkan rububiyah Allah. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang paling rezeki, Allah yang memberikan rezeki itu.
Mila Nabi Ibrahim itu gadai satunggalipun keyakinan. Boten wonten ingkang paring rezeki, memberikan anak, menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan sakit dan yang menyembuhkan kecuali Allah. Bila Nabi Ibrahim mengawali doanya dengan kata Rabbi, hanya Allah saja. Terus boten kami perintah hujan, atas napa? Pawang hujan, betul. Kemudian karena tidak kunjung dikaruniai keturunan, pun promil, pun ngedane biaya kuatah, pun beliau sakit, pun pundi-pundi, ya akhirnya pun apa? Pergi ke tempat orang pintar, orang pintar dalam tanda kutip. Sinten niku? Baik. Nah, baik. Kenapa Baik. dikatakan orang pintar? Karena yang percaya adalah orang bodoh. Maka dikatakan pintar. Nah, orang pintar boten percaya, orang tidak yakin. Karena yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah ngajaraken datang kita sedaya adab berdoa. Ternyata ndonga niku nggih wonten adabipun. Apa adabnya? Di antaranya kita tidak meminta sesuatu kepada Allah dalam kehidupan ini kecuali gadai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Terus kami nyuwun datang Allah niku boten nampi nyuwun perkawis ingkang gadai maslahat donya kemawon. Ananging kita nyuwun perkawis ingkang gadai maslahat donya lan akhirat. Bila Nabi Ibrahim beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Atas itu apa? Nabi Ibrahim beliau tidak hanya minta supaya diberikan anak. Untuk apa anak banyak tapi tidak soleh? Gini apa gitu? Migunani apa boten? Boten. Lah buktinya apa? Nabi Nuh alaihissalam ini kok gak ada putra. Salah satu dari putra Nabi Nuh ini termasuk anak yang durhaka. Ketika itu akan terjadi banjir bandang, kemudian Nabi Nuh beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, hei anakku, ayo naik ke atas kapal ini bersama bapak. Tapi karena anaknya pinter apa? Pinter ngeles, atau lari-larisannya gini, Pak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Pun jenengan tenang mawon. Ini kalau mungkin tak melayu dan gugur gunung, mungkin yang pun gugur gunung itu betul mungkin koyo sakit munggah itu. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Air muncul dari dalam bumi. Akhirnya air itu mencapai gunung. Anaknya ditenggelamkan. Nabi Nuh itu, masya Allah. Sak beling-belingi bocah itu, sak nakal-nakali anak itu, orang tua tetap menganggap itu sebagai anaknya. Ini hebatnya orang tua itu tentu. Bilang jenengan lagi ada putra ingkang radi napa? Tadi kata tingkah atau kata pulang itu betul sah dipenggali. Urip nggih di pakani nonton mau. Lah kan nonton ya. Urip dipakani mati nggih di pendem nonton mau. Yang penting sudah berikhtiar. Pun didongani nggih, pun di sekolah nih, pun dididik. Cuma dene ngaten kok mboten dalang-dalang niku niku mau. Kalau wis mangan oleh kok mati dikubur nonton mau. Ketika itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim, ya niki wau Nabi Nuh wau, ketika anaknya ditenggelamkan, Nabi Nuh niki ngendika, inna bani min ahli, ya Allah, anakku ini kan bagian dari keluargaku. Masih diaku sebagai keluarga. Anaknya Allah ngendika, innahu laisa min ahli. Masya Allah. Jawabannya mencengangkan. Innahu laisa min ahli. Dia bukanlah termasuk keluargamu, masya Allah. Ternyata anak yang tidak soleh, anak tidak solehah itu bukan bagian dari keluarga kita. Karena apa? Innahu amalun ghairu sholih, karena dia itu adalah amal yang tidak soleh. Amal ingkang boten sae. Mila boten saged paring manfaat dateng tiyang sepuhipun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Mila Nabi Ibrahim nyuwun Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan anak yang saleh. Hal serupa juga diajarkan oleh Nabi kita Bapak Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi itu beliau berdoa, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nyuwun pinter itu tidak hanya sekedar pinter, tidak hanya ilmunya banyak, itu betul cekap. Ya, karena sekarang banyak orang pinter, ilmunya banyak, tidak digunakan untuk maslahat, malah dia pinter. Ya, bahkan ilmunya banyak malah dia ngapusi. Enten apa betul? Oke, sekadar apa kata? Bila kita nyuwun ilmu itu bermanfaat, maka ada dua kebaikan dunia, ugi kebaikan wonten akhirat. Kemudian ingkang angka kali warizqan halalan thayyiban. Rezeki niku mboten namung cekap opeh kathah niku dereng cekap. Maka Nabi ngendika halalan thayyiban, rezeki yang halal dan yang baik. Kalau rezeki halal baik itu insyaallah barokah. Karena rezeki ini kan dibagi menjadi dua. Wonten naminipun rezeki barokah. Kemudian yang kedua adalah rezeki istidraj. Rezeki barokah kali rezeki apa? Istidraj. Maka dulu saya pernah mendengar tausiah dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau mencontohkan orang-orang sepuh dulu itu hidupnya di desa, sebagai petani, penghasilannya tidak seberapa, tapi mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Padahal bapak ibunya saja tidak mengenyam bangku sekolah, terdahar bangku sekolah, makanya atos. Anak-anaknya sukses, menjadi apa? Ya, ada yang menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi kepala sekolah, dan menjadi apa lagi Pak? Banyak, menjadi presiden, menjadi pengusaha, menjadi pejabat. Tapi sekarang Masya Allah, ada orang Pak Bu, hartanya melimpah, hartanya banyak, tapi anaknya terjerat narkoba, anaknya terjerat pergaulan bebas, anaknya terjerat, Masya Allah, kalau ini yang baru tren, terjerat pencabulan. Itu mencabuli banyak orang, Masya Allah. Ini adalah pertanda apa? Rizki itu kalau barokah Bapak Ibu, maka akan mendatangkan kebaikan dalam keluarga. Jadi rizki barokah itu insya Allah keluarga sakinah, mawadah, warahmah, ketenangan, putra putri soleh dan solihah. Itu tanda barokah. Tapi kalau istidrak itu kan beliau enten yang apa? Udur mawon, padu mawon, tidak ada ketenangan. Anaknya pun juga tidak baik. Nah, ini pertanda ada yang perlu diperbaiki dari rezeki kita, dari harta kita. Tentunya bagi kebaikan akhirat. Tentunya ini sesuai dengan doa ingkang dipun serat wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Ada doa yang sering kita baca. Kalau kata orang Jawa itu mau sapu jaga. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu niki karepe penak kepenak. Tentunya penak ten akhirat penak. Karena sebelumnya itu dikisahkan Pak Bu, ada sebagian orang faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada Pak, sebagian orang itu mereka memohon, ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia, sedangkan tidak ada bagian yang menyenangkan ketika di akhirat. Siapa mereka Bapak Ibu? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mereka diberikan kesenangan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita melihat yang menguasai ekonomi itu muslim atau kafir Bapak Ibu? Kafir atau non muslim ini? Nanti
kalau kafir dikiranya ustaz radikal. Dan dalam Quran itu ya banyak istilah-istilah kafaroh, ya, istilah kafir itu. Nah maka ini ya menjadi perhatian untuk kita semua. Itu bukan merupakan tanda kebaikan seseorang, Bapak Ibu. Kenapa? Babakan dunia, babakan rezeki itu. Karena dunia ini dalam pandangan Allah bukan enten sini, maka diberikan kepada semua manusia. Ya, yang kafir diparingi rezeki, yang muslim diparingi rezeki, yang sholat paringi rezeki, yang boten sholat ya diparingi rezeki, yang ngaos ya disukani roti, yang boten ngaos apa disukani? Boten toh. Ini artinya apa? Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam hadis itu disebutkan walakin Allah yu'til iman ala man yuhibbu. Tapi keimanan itu diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dicintai. Dan dunia niku sing ditresnani kali Allah, ya kan boten ditresnani kali Allah, semuanya dikasih. Tapi iman itu tidak diberikan kepada sembarang manusia, sembarang orang. Nah mugi-mugi kita ingkang rawuh wonten dalem menika kalebet ya tiyang ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ayat ingkang nomor 3 Bapak Ibu. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira. Basyara yubasyiru itu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi ghulamin halim. Dengan seorang anak yang amat sabar. Halim itu lemah lembut, sabar. Hikmahnya apa Bapak Ibu dari ayat ini? Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, maka tetapi Allah belum mengabulkan, maka kita tidak boleh berputus asa. Nabi Ibrahim itu berdoanya sehari, 2 hari, atau berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu. Puluh-puluh tahun. Kadang kita ini menawi gadah kersa ndonga sedinten, 2 dinten, 3 dinten, ngepol seminggu, ora kabul-kabul, terus pun putus asa. Sesuk pun mboten ndonga ganti donga. Ganti donga. Ganti donga ganti. Dalam surat Yusuf ayat 87, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita putus asa. Karena apa? Yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan mereka adalah kaum yang kafir. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa dalam berdoa. Terus menerus Bapak Ibu. Kita doakan anak kita soleh-solehah, ternyata kalau tidak kunjung soleh-solehah, doa terus, karena itu senjata ya, orang yang beriman. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hikmah selanjutnya dari ayat ini, kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Atau bahkan nikmat itu baru kita dapatkan di akhir kehidupan kita. Ini tetap disyukuri. Bebas niki dan niki malah penyakitan, tidak bisa menikmati malah Rasulullah. Dan Nabi Ibrahim itu beliau mencontohkan, sekalipun keturunan itu diberikan di usia tua. Karena dalam riwayat itu disebutkan Nabi Ibrahim gadai keturunan itu yuswanipun bintang. Iya, ada yang menyebutkan 80 tahun dan menyebutkan 90 tahun. Saat ini sang dosa tahun itu mbah napa? Ya, Mbah Buyut. Nah, ini Mbah Buyut, ya, saat ini Mbah Buyut lebih gada putra. Putra yang nomor setunggal. Bisa ya, sakit Mbak. Sakit. Ya, apa namanya garwane lanang iso. Garwane sing nem. Jadi ada yang bilang, "Oh, kita itu memang harus mencontoh Nabi Ibrahim," kata bapak-bapak. Apa contohnya? Nabi Ibrahim itu istrinya tidak hanya satu, tapi istrinya dua. Ada Hajar, ada Sarah. Kata dia Pak. Halo Pak. Halo. Orang cerita Ibu. Gak melu-melu. Maka Nabi Ibrahim sebagai wujud syukurnya dalam surat Ibrahim ayat 39 itu beliau mendikau Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq
inna rabbi lasami'ud du'a. Meskipun anak itu diberikan di usia tua beliau ngendika alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku, yaitu seorang anak yang bernama Ismail dan Ishak. Di ayat yang keempat, atau tepatnya ayat 102. Ternyata usia Nabi Ibrahim itu tidak hanya cukup sampai di situ. Tidak kunjung dikaruniai anak, kemudian dianugerahkan oleh Allah putra. Allah mendikau, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, artinya sanggup itu anak ini sudah mulai membantu meringankan pekerjaan orang tuanya, pun sakit iwang-iwang. Kemudian qala ya bunayya, hei anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Napa yang dipun pirsani Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Nah, ini ingat, mimpinya Nabi itu syariat. Mimpinya Nabi itu wahyu. Maka mimpinya para Nabi itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah, itu mimpi yang benar. Maka dijadikan syariat. Maka mimpi Nabi itu adalah wahyu. Dan ketika itu beliau bermimpi menyembelih putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini juga bukan tipe orang tua otoriter, tetapi yang sepuh yang memaksakan kehendak itu mboten. Terus Nabi Ibrahim itu mboten, mampunya aku mimpi, belah kowe kene tak belah saiki. Tidak begitu. Tapi Nabi Ibrahim itu sosok yang demokratis mungkin, atau beliau komunikatif. Maka beliau ngendika fandur madza tara, maka fikirkanlah wahai anakku apa pendapatmu. Terus parenting. Maka ini perlu juga Bapak Ibu, komunikasi orang tua dengan anak. Jadi orang tua itu tidak memaksakan kehendak. Memaksakan dari itu sing karep kuliah putrane nopo bapake kan. Akhirnya karena dipaksa oleh bapaknya, anak boten karep. Akhirnya apa yang terjadi ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini perlu taren sekolah ini sekiranya tidak pergi diarahkan. Nang pondok pripun to? Oh larang. Boten. Pondok iki boten larang. SPP pinten? 450 niku. Kan enten sekawan 50 napa 50. Ya niku makne setunggal dinten niku ya kali 200.000. Ya berarti niku 3 dosa dinten pun pinten niku? 600.000. Lah niku pamit boten ten pondok. Ya jenengan nyangoni, jenengan nyukani napa? Ya napa? Ya paketan, wadatan ten pondok niku boten enten sing paketan. Boten enten. Ya kejawi pas liburan ngoten. Jadi niku pamit dipun kalkulasi ngoten. Biaya putrane jenengan ten beliau kali ten pondok itu sebenarnya murah di pondok. Cuma kalau di pondok kan diakumulasikan. Ya sebulan sekali bayarnya sekian, itu pun sekolah, pun maem, pun pendampingan, masjid, sholat terjaga, ya 5 kali dalam 1 hari, maca Quran ya 3 kali dalam 1 hari, itu paling minimal terjaga. Karena terlihat yang sepuh sakit betul. Memastikan sholat 5 kan betul. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail memberikan jawaban, ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah, ini jawabannya anak yang saleh. Coba kalau putranya jenengan tidak muka dasar, ya konsulannya apa? Leh mampuki bapak mimpi boleh kowe iki piye? Mampuki boleh tak boleh sih. Lah ngoten ya. Nah, asal iki ngoten. Oh, sak boleh tak boleh sih, Bapak. Malah bapak jadi boleh. Tapi karena ini tadi Bapak Ibu. Ini salah satu di antara
kehebatan Nabi Ibrahim itu adalah kekuatan beliau dalam berdoa, sehingga menghasilkan keturunan yang solih dan solihah. Ini senjata loh Bapak Ibu, doa itu. Ya. Jadi beliau berdoa Rabbi habli minas solihin. Kemudian ketika Ismail itu lahir, nanti di dalam surah Ibrahim dimulai dari ayat 35 itu, beliau berdoa dengan sangat runtut sekali. Ya. Doa yang pertama apa? Ya Allah, ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah anak keturunanku ini dari penyembahan terhadap berhala. Artinya apa? Beliau nyuwun supados putra putri ini pun dikuatkan akidahnya, dikuatkan tauhidnya. Kemudian beliau juga nyuwun kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah generasi-generasiku itu, anakku itu mendirikan sholat. Berarti Nabi Ibrahim merasakan perbaikan ibadah, akidahnya kuat, ibadahnya baik. Kemudian yang ketiga apa? Wa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu cenderung pada generasiku. Kita ini kan lebih senang Pak kalau misalnya terlari-lari, putra-putra itu gadai akhlak yang kan said. Said ramen apa mboten? Ramen. Maka yang ketiga, ya setelah akidah, ibadah yang diperbaiki adalah akhlak, kepribadian. Ya, barulah yang keempat, Nabi Ibrahim itu nyuwun warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kalau generasi kita itu akidahnya kuat, ibadahnya baik, akhlaknya baik, rizki itu pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita khawatir kalau anak kita ini termasuk anak yang saleh dan saleh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya menikah setunggal agustiku. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri, ya, assalamualaikum pun pasrah, ya, sudah apa ibaratnya pun, ya sudah pasrah begitu, ya, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Ya, putra itu Pak Nih, seorang hamba Bapak Ibu, pelajaran yang kita ambil ketika diuji oleh Allah, ya, dan taat dengan segala perintahnya dan pasrah dengan hukum-hukumnya, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal di dunia ini dan juga balasan kelak di akhirat. Kuncinya ini diuji, kemudian dia sabar, dawuhipun Allah dipun tindakan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dan kami panggil dia, hey Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan Allah ngendika, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, semoga lelahnya lillah. Amin. Dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dan bila kata perintah-perintah angin kaulah matur kaulah menaking para punten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.